Dan buat Ahok sendiri apa yang harus dilakukan? Dia mesti pergi ke dokter jiwa itu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Rocky tadi, yang bahwa harus ada edukasi kepada pemimpin kita. Ini tidak boleh dibiarkan menjadi semacam trademark yang bisa diamini begitu ya. Tapi dengan begitu elektabilitas Ahok masih tinggi tuh. Oke, itu. Jangan-jangan memang seperti itulah yang diharapkan oleh publik pemilih kita barangkali. Karena nggak ada pedagogi alternatif di publik. Pers juga tidak mengusut secara tajam apa sebetulnya jenis kesalahan Ahok itu. Nah, misalnya ucapan Ahok bahwa saya nggak peduli atau apa dia sebut, saya memilih lebih baik saya bunuh 2.000 orang daripada demi menyelamatkan 10 juta. Menyelamatkan 10. Itu kan artinya dia nggak mengerti human rights itu. Ya. Lalu orang menganggap ya itu bercandaan. Enggak, itu datang dari satu inspirasi buruk karena tidak mampu untuk menghadapi situasi. Nah, orang yang nggak mampu menghadapi situasi, ujiannya bukan sekarang, tapi ujiannya pada posisi tertinggi. Dan orang mesti bikin proyeksi itu tuh. Di dalam keadaan ketiadaan kepemimpinan, lalu orang pergi mengabdi pada jenis semacam ini. Nah, saya mau kasih kritik, saya berteman baik dengan Ahok, tapi ini adalah soal publik gitu, jenis kepemimpinan semacam ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa seolah-olah Ahok adalah the only game in town. Yeah. Boleh kita sebut, tapi Ahok memang belut. Tapi dia dikepung oleh cacing juga. Jadi masalahnya itu soalnya. Jadi seolah-olah karena nggak ada buaya atau nggak ada ular, maka orang boleh izinkan belut sesuka-sukanya. Nggak bisa tuh. Prinsip di dalam pemerintahan adalah, atau di dalam kepejabatan publik, kritik adalah hak primer dari warga negara. Dan kalau dikatakan ya dia bisa bela diri, tetapi publik menyimpan itu kendati semua orang menganggap bahwa itulah jenis yang ada satu-satunya. Ya kelihatan Ahok ketagihan dengan marah-marah itu tuh. Ini salah media juga nggak sih sebenarnya? Salah media. Kan mestinya orang kalau marah dia bisa pakai metafor. Iya. Jadi marah itu ada yang cerdas, ada yang buruk. Ada nggak sih pemimpin kita yang marahnya cerdas? Banyak. Dalam sejarah. Dalam sejarah kita misalnya, saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana orang bikin metafor itu. Dulu misalnya Bung Karno didatangi wartawan. Wartawan bilang begini, Bung Karno, Anda kalah dalam pertandingan politik dengan Sultan Syahrir. Bung Karno bilang, Anda tahu rotan? Tahu. Rotan itu saya hanya seperti rotan. Saya hanya melengkung, tidak patah gitu. Jadi itu satu kali pukul selesai kan. Bayangin misalnya kalau Bung Karno bentak wartawan itu dengan fisik. Nah, Ahok itu marah dengan fisik, bukan dengan kecerdasan gitu. Itu yang saya kira kurang pada dia tuh. Dan itu patut disayangkan sebenarnya. Iya, patut disayangkan. Boleh dia marah secara fisik, tapi di ruang 2x2 lah omelin, betul, taboknya di situ. Betul. Tapi ini dia pamerin. Jangan juga. Dan karena itu kemudian dia nikmati. Tapi artinya kan begini, ini juga kalau saya pribadi melihat ini seperti ketagihan berantai. Media kemudian juga seperti mengekspose, seperti contoh yang paling menarik menurut saya adalah ketika rapat terakhir soal yang Pak Rustam juga kemudian dia anggap sebagai antek Yusril dan sebagainya. Itu rapat. Biasanya kalau rapat, wartawan datang mengambil gambar 5 menit keluar. Nah, ini rapat yang melibatkan jajaran pemerintah DKI gitu. Itu di roll semuanya begitu. Jadi karena media juga tahu bahwa menjual Ahok artinya akan mendapatkan oplah, rating dan lain sebagainya, jadi dijual Ahok apapun yang Ahok hadirkan. Jadi sehingga tidak ada kontrol dari media terkait dengan ini. Itu Ahoknya bodoh, media juga bodoh gitu kan. Jadi saya kasih contoh lain lagi supaya kita belajar ya. Dalam rapat politik ada orang yang namanya Haji Agus Salim, pintar, Menteri Luar Negeri kita. Dia lagi mimpin rapat, lawannya ganggu dia dari belakang. Anda tahu Haji Agus Salim wajahnya kayak kambing. Lalu di belakang mulai mbak. Haji Agus Salim hanya bilang begini, setahu saya ini rapat manusia, binatang saya silahkan keluar itu. Kan itu datang dari kemampuan bikin metafor. Nah, kalau hal yang macam itu yang kita terima, kita bilang dia pemarah,
tapi dia berakal untuk marah. Marah dengan akal, bukan marah dengan otot. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah pedanya, paham nggak? Gitu. Jadi itu yang pers juga mesti kasih kritik sebetulnya. Tidak ada apologi di dalam soal etik memimpin itu. Kalau misalnya ada mayoritas mendukung cara semacam itu berbahaya buat demokrasi dan berbahaya bagi Ahok sendiri, berbahaya bagi pertumbuhan mentalnya tuh. Dia akan suatu waktu mungkin mesti diuji tes kejiwaan itu tuh. Karena potensi itu ngerahin tentara misalnya tuh. Bisa Ahok bilang, iya ada undang-undang, padahal nggak ada undang-undangnya. Ataupun seandainya ada undang-undang, dia mesti tahu etiknya. Mengerahkan tentara itu hanya boleh atas izin presiden itu. Tapi kita lihat di mana-mana tentara ada dan orang anggap itu demokratis, nggak bisa. Tentara itu adanya di tangsi. Kalau diminta bantuan kemanusiaan baru dia keluar itu, bukan diminta untuk menggusur atau musuh asing datang ke. Iya itu. Jadi pengetahuan itu implisit harus ada pada pemimpin. Nggak perlu. Ini aturannya. Pemimpin dengan sendirinya ada aturan. Tapi lebih dari itu dia diminta untuk mengaktifkan diskresi dia sebagai orang yang cerdas itu. Itu yang nggak punya. Apa petuah bijak dari seorang Rocky Gerung untuk Ahok dan untuk publik Ahok? Kita ada dalam semacam jebakan, yaitu karena tidak ada alternatif, maka kita bergerombol di sekitar mentalitas Ahok itu. Itu saya anggap bukan sekedar bahaya, tapi itu satu pedagogi yang buruk bagi demokrasi. Nah bagi saya, digabung pun seluruh penantang Ahok, dia pasti menang Ahok itu. Nah karena itu kita tidak boleh mengizinkan Ahok menang dengan cara mengumpulkan pendukung yang sebut aja pendukung fanatik ini. Karena demokrasi harus didukung oleh hitam akal. putih Ahok, Ya. Ahok adalah yang terbaik. Dia mesti didukung oleh akal sehat itu, bukan oleh massa yang jadi fanatik. Itu saya kira yang mesti diucapin supaya demokrasi nggak boleh jadi semacam tukar tambah. Tetap ada etik di dalamnya. Dan itu yang mesti kita. Dan buat Ahok sendiri apa yang harus dilakukan? Dia mesti pergi ke dokter jiwa itu, ke psikiater. Kalau Apa gampangnya gitu. Ya. Ya karena ada problem itu. Untuk mengontrol Iya, emosi betul. dan Bukan demi publik, demi kesehatan mental dia di masa depan itu.